Halo, welcome. Gue Heri dari Hedrick Media. Sebelum mulai desain news kita kali ini, gue ingin memperkenalkan sedikit tentang Hedrick Media. Hedrick Media adalah sebuah platform atau media yang berhubungan dengan desain, terutama graphic design. Di channel ini kita akan membahas tentang berita-berita desain dan juga tren desain terkini. Tanpa berlama-lama lagi, let's begin the news, guys. Oke, berita pertama gue akan ngebahas tentang Artificial Intelligence atau AI. Dunia desain belakangan ini didisrupsi oleh kehadiran AI, terutama di bagian ilustrasi atau pembuatan gambar. Berita kali ini datang dari negeri China, di mana pada bulan April lalu sebuah perusahaan game besar memberhentikan hampir 70% ilustrator mereka. Perusahaan tersebut adalah Tencent dan NetEase. Benar saja, dilansir dari Artisana.ai dan Game World Observe, dalam desain video game di China, penggunaan alat kecerdasan buatan atau AI semakin populer. Namun, ini mengakibatkan kekhawatiran pada pekerjaan para ilustrator yang semakin tidak aman. Seiring dengan penurunan 70% dalam pekerjaan ilustrator di China selama setahun terakhir, kekhawatiran tentang masa depan profesi ini semakin meningkat. Peningkatan 40 kali lipat dalam produktivitas dengan bantuan AI telah mengintensifkan persaingan di antara para ilustrator. Mereka bekerja lebih untuk membuktikan nilai mereka, meskipun hal ini dapat menyebabkan kelelahan. Akibatnya, tim artis menghadapi ancaman pemecatan. Selain studio besar, studio kecil juga berjuang untuk menghadapi dampak dari disrupsi AI ini. Beberapa ilustrator di sebuah art studio game independen telah kehilangan pekerjaan dan kemungkinan pemecatan lebih lanjut. Biaya pembayaran bagi para ilustrator juga turun seiring dengan hilangnya pekerjaan. Klien sekarang membayar 1/10 lebih kecil dari harga biasa, dengan meminta mereka untuk memperbaiki karya yang dihasilkan oleh AI daripada menciptakan karya asli. Seorang freelancer artis bernama Amber Yu sebelumnya bisa menghasilkan antara 3.000 hingga 7.000 yuan atau seharga 430 hingga 1.000 dolar per poster selama Februari 2023. Kini Yu hanya diberikan pekerjaan dengan komisi-komisi kecil, seperti meretouch bagian tubuh yang terdistorsi atau memperbaiki cahaya dari gambar yang dihasilkan oleh AI. Berkat AI, gambar yang dibuat Yu selama 1 minggu penuh jadi dalam sekejap. Dikutip dari Rest of World, juru bicara dari NetEase mengatakan, tujuan kami adalah untuk mengembangkan alat-alat yang lebih baik agar tim kami yang berbakat dalam desain seni dan ilustrasi dapat menciptakan aset yang lebih cepat dan lebih efisien selama proses pembangunan permainan. Tencent dan MiHoYo tidak merespon permintaan komentar. Selain itu, AI juga membantu para perusahaan games ini dapat mengisi voice-over dalam sebuah karakter hingga membuat kostum dan barang-barang dalam game tersebut. Oke, melihat hal-hal ini, kita tidak tahu bagaimana AI ke depannya. Satu sisi, AI membantu pekerjaan kita, membuat lebih efisien, dan satu sisi bisa menghancurkan karir seorang ilustrator dengan sekejap mata. Menurut kalian, bagaimana? Apakah AI adalah teman atau sebuah ancaman? Oke guys, kita masuk ke berita kedua, di mana berita yang gua bawakan akan datang dari sebuah negara di barat, yaitu adalah Amerika Serikat. Berita ini sangat menarik, di mana font Times New Roman setelah 20 tahun akhirnya digantikan. Menurut seorang reporter dari The Washington Post, John Hudson, menyebutkan Departemen Luar Negeri US akan menggantikan Times New Roman setelah hampir 2 dekade. Alasannya, masalah bagi individu dengan disabilitas, terkait dengan jenis huruf serif dan sans serif. Maka dari itu, Times New Roman akhirnya digantikan oleh font Calibri, di mana akan dijadikan standar baru oleh negara US. Times New Roman sendiri
telah ada sejak 1932 dan diciptakan oleh tipografer asal Inggris Stanley Morison untuk Times of London. Font ini terkenal karena kejelasan dan keeleganannya sehingga cocok untuk penggunaan dalam teks panjang seperti makalah, laporan, dan buku. Selain itu, karena keberadaannya yang lama dan kepopulerannya, Times New Roman telah menjadikan salah satu font standar yang digunakan di berbagai aplikasi pengolah kata dan desain grafis. Namun, font jenis serif seperti Times New Roman ini memiliki beberapa masalah aksesibilitas dan juga menyulitkan pengenalan visual bagi kaum disabilitas. Misalkan pada cetakan yang timbul seperti kartu member atau kartu kredit, dan perusahaan atau firm yang menggunakan teknologi Optical Character Recognition. Sedikit gue jelasin tentang teknologi OCR atau Optical Character Recognition ini. Jadi kalau kalian pernah nge-scan kartu atau KTP or anything else melalui HP kalian, so otomatis angka dan teks akan terdeteksi secara alfabetikal. Jadi kalian bisa langsung edit di HP kalian. So, jenis huruf digital sans serif seperti Calibri dipilih sebagai pengganti Times New Roman. Jenis huruf ini tidak memiliki garis ornamen atau ekor, seperti halnya jenis huruf serif. Calibri juga merupakan jenis huruf default pada produk Microsoft dan direkomendasikan sebagai praktik terbaik dalam hal aksesibilitas oleh departemen lainnya. Keputusan US untuk mengganti jenis huruf ini adalah masalah aksesibilitas dan memastikan setiap individu dan kaum disabilitas bisa mengakses dokumen yang dikirimkan oleh Departemen Luar Negeri US. Oke, ini mungkin bisa menjadi angin perubahan untuk para type foundry di luar sana, membuat font dengan memperhatikan atau concern pada hal-hal kecil, masalah teknologi, dan masalah individu atau user dengan disabilitas. So, menurut kalian lebih suka font serif atau sans serif? Oke guys, berita terakhir yang bakal gue sampaikan di Design News kali ini mengenai tentang South by Southwest Conference Festival yang berhasil diselenggarakan di Austin, Texas pada tanggal 10-19 Maret 2023. Di sini Indonesia diwakili oleh Jakarta yang menjadi pusat kreatif dan inovasi teknologi Asia. Sedikit tentang South by Southwest Festival and Conference, kita sebut saja SXSW, merupakan sebuah konferensi dan festival tahunan yang merayakan teknologi, film, televisi, musik, edukasi, dan kultur budaya. Festival ini menjadi ajang penting bagi para pekerja kreatif di seluruh dunia dan dimulai sejak pertama kali tahun 1987 di Austin, Texas, Amerika Serikat. Di dalam festival ini, terdapat berbagai acara menarik seperti talk show dengan pembicara terkenal, penayangan film-film baru, pameran teknologi terkini, workshop yang menginspirasi, serta showcase musik dan komedi yang menghibur. Jadi, festival ini bukan hanya sekedar konferensi, atau sekedar talk show, atau sekedar diskusi di dalamnya, tetapi juga ini bagian dari merayakan kreativitas dan inovasi. Nah, pada tahun ini Indonesia diwakili oleh Jakarta, di mana Jakarta menjadi sebagai pusat industri kreatif dan juga teknologi Asia. Kita patut bangga karena banyak perusahaan dan startup Indonesia yang berpartisipasi dalam acara ini. Beberapa di antaranya seperti Alate Beauty, Arufana, GoPlay, Horologi Story, Electro, Mythic Protocol, Sermopius, Run System. Dikutip dari antaranews.com, Sekretaris DP Craft DKI Jakarta, Helma Dahlia menambahkan, kegiatan ini akan membawa manfaat bagi Jakarta, baik dalam promosi, investasi, maupun kerjasama internasional, serta membawa inspirasi dan wawasan baru bagi pengembangan kota Jakarta ke depan. Selain itu, Indonesia juga diwakili oleh musisi-musisi lokal kita, yaitu Tuan 13 dan Yako, di mana mereka tampil dalam rentetan acara Showcase Tiger Den. Dilansir dari merahputih.com, para penampil di showcase ini dikurasi band dan kolektif K-pop alternatif ternama, yaitu Balming Tiger. Dan
perusahaan hiburan Amerika Serikat yang didedikasikan untuk kultur Asia, Jaded. Sebanyak 19 musisi dijadwalkan tampil di 2 panggung Tiger Den di Cheer Up Charlie's yang bertempat di pusat kota Austin. Rapper Tuan 13 dan Yako akan menjadi wakil Indonesia di ajang global tersebut. Bagaimana? Cukup membanggakan kan Indonesia bisa menjadi pusat kreatif dan inovasi teknologi Asia. Tapi, bagaimana menurut kalian? Apakah South by Southwest Conference Festival ini bisa menjadi tolak ukur? Di luar itu, gue bangga sih ada Agate Games melalui Mythic protokol mereka dan startup kreatif lainnya yang menurut gue pantas mewakili Indonesia di South by Southwest Conference Festival ini. Oke guys, itu dia Desain News kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga menginspirasi dan terus berkarya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. So, see you in the next video guys.